Idrus Lomli ini dia dari NUGL, NU garis lurus. Ya, kalau kata Gus Dur mendingan bikin NU garis lucu aja. Dari beberapa media yang sudah mengklarifikasi dari terkaitnya video-video unik yang viral. Nah ini kan kenapa saya kaitkan dengan masalah orang pengen instan untuk menentukan pengkabulan, padahal ayatnya masih terus. Ada proses di situ. Ini biar orang-orang ini, oh iya ya, ya kalau merasa yang suka memotong-motong, biar instan jadi dolarnya. Saya sampaikan dari beberapa media yang sudah datang ke sini, satu yang kita inginkan, objektif di dalam menyampaikan ke publik, sehingga penggiringan opini yang kita kanter, kita klarifikasi, saya katakan 10%, 20% itu gak tersampaikan. Makanya saya berani mengatakan orang yang berjuang kalah dengan orang yang beruang. Ini gak ada bedanya. Orang minta-minta sama Allah, pengen dikabulkan doanya, kerjanya tidak mau melaksanakan perintah Allahnya, tidak mau. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dengan adanya tema pondok pesantren unik yang selalu mengedepankan NKRI, doa bersama untuk Indonesia, Asia dan dunia, ini kelasnya doa. Kalau orang pengen jujur, ad-du'a mukh ibadah. Ada apa hadisnya? Doa ini adalah bagian pada mukhul ibadah, bagian daripada intisari ibadah. Puncaknya sekarang orang banyak yang menakar kesesatan. Orang yang berdoa itu sesatnya dari segi apa? Dan sebelum menyampaikan itu sesat, kita harus paham dulu definisinya sesat. Wong dari zaman sejarah itu dulu populer, Pak. Paling populer kalimat sesat ini disampaikannya kepada kelompok-kelompok Khawarij. Ini kalau mau jujur ya, dalam sejarah. Dan kelompok Khawarij ini yang membentuk siapa? Kelompok Khawarij ini adalah bentukan dari Abdullah bin Saba dari suku Himyar dari negara Yaman di masa Utsman. Dia pura-pura masuk Islam, kemudian merekrut orang-orang pro Utsman dan pro Ali, membentuklah Syiah ekstrim pada waktu itu sebelum menjadi Khawarij. Nah disitulah baru muncul ada istilah dolal atau sesat. Kenapa tidak? Karena Khawarij disampaikan di dalam tafsir Sawi, mereka itu adalah alladzina yuharrifuna ta'wilal kitabi wa sunnah. Mereka berani merubah takwil Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan kelompok Khawarij ini bisa bertransformasi. Dan yang paling gampang, Pak, Khawarij ini apa sih? Kelompok pemberontak yang suka makar, yang suka melawan kebijakan pemerintah yang sah. Giliran ulama Nusantara yang berjuang untuk mengambil hak dari kolonial Belanda disebut pemberontak. Kalau orang cerdas ini bisa mengukur siapa yang punya akidah Khawarij. Kita jujur-jujuran sekarang yang nampak pada saat ini. Siapa yang mengatakan kita kepung istana? Bahkan sampai ada yang mengatakan presidennya goblok. Apalagi istananya iblis. Apalagi bukan, ada lagi kok. Menteri-menterinya apa? Ada kok. Coba dicek. Iya, menteri-menterinya Dajjal katanya. Ingat,
alamat-alamat tanda-tanda seperti inilah sebenarnya yang layak dikatakan dolun. Kan begitu. Kemudian saya mendengar, tapi belum selesai Pak, ada salah satu ceramahnya Kiai Haji Idrus Romli. Idrus Romli ini dia dari NUGL, NU garis lurus. Ya, kalau kata Gus Dur mendingan bikin NU garis lucu aja. Dia mengatakan seolah-olah di dalam medianya menggiring bahwa akidah pondok pesantren Unik ini bukan Asy'ariyah, Maturidiyah, lebih mendiring kepada Qadariyah dan Jabariyah. Dikiranya kita nggak ngerti narasi bahasanya Ki Haji Idrus Romli. Apa yang mentajsim tentang Allah? Seakan-akan Allah ini mujassimah. Ya nggak tahu yang dengerin paham nggak tuh maksudnya tuh? Nggak akan mengerti Pak. Ketika ada bahasa yang disampaikan oleh Abu Yamamah Ghufran, saya ini sudah mendapatkan stempel tanda tangan dari Allah, otaknya berbicara Idrus Romli itu. Ini seakan-akan dia menggiring supaya masyarakat tahu, awas, itu akidahnya bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah, kan begitu. Karena yang dia sampaikan secara nalarnya, kalau orang itu tanda tangan ada bukunya, ada bukti tertulisnya. Goblok itu. Makanya kalau melihat media, tontonlah sampai selesai. Pada waktu itu Abu yang mengatakan, saya sudah mendapat stempel dari Allah atau tanda tangan, itu maksudnya adalah kalimat dua syahadat. Dan semuanya orang muslim, siapapun itu, mau ulama, mau kiai, mau habaib, mau termasuk Idrus Romli, sama-sama sudah distempel oleh Allah dengan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Katanya yang gitu ahli mantek, ahli balaghah. Kan begitu. Ini kan memang mengambil kesempatan untuk menggoreng. Di pesantren Unik itu dipahamkan, diajarkan bagaimana akidahnya Qadariyah, Jabariyah, itu kita sampaikan kepada santri supaya tidak terjebak dengan orang-orang yang mempolitisasi agama, yang ingin menghancurkan pesantren, menghancurkan orang-orang Nahdliyin khususnya. Kadang-kadang sekarang sibuknya bukan ngurusin NU kok, menjadi pengurus gitu. Makanya beda, ngurusin sama pengurus beda, kan begitu. Makanya begini, kemarin kita sampaikan kepada MUI yang ada di wilayah Dampit, monggo Pak, ketika ada yang mengatakan akidahnya Unik ini apa sih gitu kan, kita sampaikan Asy'ariyah, Maturidiyah, ya bengong. Bahkan kita sampai tantang, monggo, di lemari ini di museum ada ratusan kitab, bahkan manhajnya Syafi'i kita tulis di sini yang diajarkan kepada para santri, cek satu persatu. Kalau ada salah satu ajaran kitab yang diajarkan Mama Gubernur kepada santri yang menyalahi aturan Asy'ariyah atau Maturidiyah, oh gak usah berusaha Ustaz, kan begitu jawabannya. Ini jadi memang sengaja saya kira ini ada orang-orang yang menggiring, wah, supaya Unik ini memang seakan-akan bukan Nahdlatul Ulama. Nih terakhir saya sampaikan ini, gak apa-apa nih, saya ada catatan dari Ustaz Imron, dikirim dari Ustaz Kuseri. Bentar ya. Nah, kalau orang bijak ini kelihatan nggak? Aduh, yang bawah ya, Kira-kira bisa kebaca gak ya?
Tak bacain aja dulu. Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya. Lampiran surat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya nomor udah tentang pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semampir, pengganti antar waktu masa bakti 2020-2021. Saya bacakan. Komposisi dan personalia: pelindung atau penasehat 1 Camat Semampir, 2 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya, 3 Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani, 4 Kiai Haji Abdul Syakur Ghafur, 5 Haji Umar Kosam. Bawahnya baca sendirilah. Gini, kalau kita mengikuti aturan-aturan seperti layaknya di pesantren, ketika ada yang di anak cabang atau di cabang ini memang salah, para nono datangi, le pripun le, tidak ini mah sesat, ada ukurannya, unyil itu namanya. Kalau berorganisasi, naudzubillahi min dzalik. Nah, itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Pada zaman saat ini orang ini sangat ingin instan untuk mendapatkan apapun atau berstatement dan lain sebagainya tanpa ingin mengetahui. Ini hubungan hablum minanas, Pak, apalagi hubungan minallah, kan begitu. Jadi harus hati-hati. Dan satu catatan, ketika ada orang mengatakan unik panik atau tidak, alhamdulillah kita tidak panik. Ini adalah momentum di mana kita akan banyak membuka tentang sejarah-sejarah yang selama ini telah ditutup-tutupi oleh orang-orang yang punya kepentingan politik, baik itu kalangan dari lembaga yang mengatakan namakan NU dan lain sebagainya, MUI, ataupun sejarah-sejarah yang sudah dirubah oleh orang-orang oknumnya dari klan Ba'alawi. Akan kita ungkap. Dan unik gak bisa didikte ya, ingat. Monggo besok bisa lihat tayangan di TV One jam 7 live sama setengah 2. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.